Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tiara Finanda Mayanti, NPM 2021030370. Sini saya akan mempresentasikan bab 9 yang berjudul Kebijakan Fiskal. Bab 9 Kebijakan Fiskal. A. Definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Menurut Islam, sistem ekonomi Islam pada dasarnya dibagi ke dalam 3 sektor yang utama, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan juga sektor keadilan sosial. Sektor publik merupakan sektor perekonomian yang melibatkan peran negara. Yang dimaksud dengan sektor publik ini juga dapat dianggap sebagai sektor fiskal. Fungsi daripada sektor kebijakan fiskal menurut Islam adalah yang pertama, pemeliharaan terhadap hukum, keadilan, dan juga pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Fungsi ini pada dasarnya berlaku sama di dunia ini, meskipun dalam berbagai praktik dan implementasinya seringkali berbeda dan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di dalam sebuah pemerintahan yang ada di dalam negara tersebut. Karena Islam merupakan agama yang bersifat rahmat bagi semesta alam, maka fungsi ini tidak hanya berlaku sebagai negara Islam saja, akan tetapi juga berlaku bagi negara-negara yang bukan negara Islam atau negara yang penduduknya mayoritas Islam akan tetapi bukan berbentuk sebagai negara Islam. Adapun tujuan dari kebijakan pemerintah menurut Sukirno yaitu dilihat berdasarkan pada 2 tujuan, yakni tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial dan politik. 1. Tujuan yang bersifat ekonomi. Ada 3 faktor yang menjadi pertimbangan utama dari tujuan ini, yakni A. Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. B. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. C. Memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat serta mengurangi ketimpangan dalam masyarakat. 2. Tujuan yang bersifat sosial dan politik. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Yang ke B. Menghindari masalah-masalah sosial, keamanan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Yang C. Mewujudkan kestabilan politik. Sementara, menurut Siddiqi, tahun 1988 mengklarifikasi fungsi negara Islami dalam 3 kategori, yaitu 1. Fungsi yang diamanahkan syariah secara permanen, meliputi A. Pertahanan, B. Hukum dan ketertiban, C. Keadilan, D. Pemenuhan kebutuhan, E. Dakwah, F. Amar ma'ruf nahi munkar, G. Administrasi sipil, H. Pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial jika sektor swasta gagal memenuhinya. Yang kedua, fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu meliputi tertentu. Yang pertama, A. Perlindungan lingkungan, B. Penyediaan sarana kepentingan umum, C. Penelitian ilmiah, D. Pengumpulan modal dan pengembangan ekonomi, E. Penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu, F. Pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan. Yang ketiga, fungsi yang diamanahkan secara kontekstual. Berdasarkan proses musyawarah, meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses musyawarah. Inilah yang menurut Siddiqi terbuka dan berbeda pada setiap negara, tergantung situasi dan kondisi negara masing-masing. B. Bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada 2 golongan, yaitu yang pertama, penstabil otomatik. Penstabil otomatik adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatik cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam suatu perekonomian modern, penstabil otomatik terutama adalah A. Sistem perpajakan yang progresif dan profesional. Sistem perpajakan progresif ialah suatu sistem perpajakan yang mengenakan persentase lebih tinggi seiring dengan semakin tingginya jumlah penda.
Pattern sistem pajak progresif biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan individu dan dipraktekkan hampir di semua negara. Sementara pajak profesional adalah suatu sistem perpajakan yang mengenakan persentase yang sama terhadap seluruh tingkat pendapatan. Di beberapa negara, sistem pajak profesional biasanya digunakan untuk memungut pajak atas keuntungan perusahaan-perusahaan korporat, yaitu pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan yang diperoleh. Misalkan 30% dari keuntungan adalah pajak yang harus dibayar. Yang B, kebijakan harga minimum. Kebijakan harga minimum merupakan suatu sistem pengendalian harga yang bertujuan menstabilkan pendapatan para petani dan pada waktu yang sama, menjaga agar pendapatnya cukup tinggi. Permintaan dan penawaran barang pertanian sifatnya inelastis. Sebagai akibatnya, fluktuasi dalam penawaran akan menimbulkan fluktuasi harga yang cukup besar dan mempengaruhi kestabilan pendapatan petani. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga dan pendapatan semua membantu mengurangi fluktuasi kegiatan keseluruhan ekonomi. C. Sistem asuransi pengangguran. Sistem ini adalah suatu bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada penganggur. Sistem ini pada dasarnya mengharuskan yang pertama tenaga kerja yang sedang bekerja untuk membayar asuransi pendapatan, yang kedua menerima sejumlah pendapatan yang ditentukan pada saat menganggur. 2. Kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Karena ternyata penstabil otomatis walaupun menjalankan fungsi yang penting dalam mengurangi fluktuasi kegiatan ekonomi dari suatu periode ke periode lain, namun fluktuasi kegiatan ekonomi dari suatu periode ke periode lainnya tetap tidak dapat mengatasi masalah pengangguran atau inflasi dalam perekonomian, sehingga dibutuhkan suatu kebijakan fiskal diskresioner. Secara umum, kebijakan fiskal diskresioner dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu A. Kebijakan fiskal ekspansi, B. Kebijakan fiskal kontraksi. Namun kebijakan fiskal memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama adanya jeda waktu atau time lag. Dalam periode dari menyadari masalah yang timbul sehingga kepada pengaruh yang dirasakan dari kebijakan fiskal yang dijalankan. Sebagai akibatnya, jeda waktu tersebut ada kalanya timbul masalah di mana kebijakan yang dilaksanakan tidak sesuai lagi dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya berlaku. 3 bentuk jeda waktu yang ada adalah diantaranya pertama recognition lag, yaitu periode di antara bermulanya masalah yang dihadapi dengan masanya disadari bahwa kebijakan perlu dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, decision lag dan insight lag, yaitu perbedaan waktu di antara menyadari masalah yang dihadapi dengan waktu di mana kebijakan-kebijakan ekonomi mulai dilaksanakan untuk berfungsi. Yang ketiga, action lag atau outside lag, yaitu perbedaan waktu di antara pelaksanaan kebijakan dan pengaruh sepenuhnya yang dirasakan dalam ekonomi. B. Persaingan untuk memperoleh dana di antara pemerintah dan sektor swasta. Persaingan ini akan menimbulkan crowding out dan menyebabkan kenaikan suku bunga dan menurunkan investasi. C. Kebutuhan untuk membayar bunga dan mencicil pembayaran kembali pinjaman di masa yang akan datang. Bukan saja pinjaman pemerintah tersebut akan meninggalkan beban kepada generasi yang akan datang, tetapi juga menyebabkan pengurangan dana pembangunan yang dapat dimobilisir di masa tersebut. C. Fiskal masa Rasulullah. Pada masa-masa awal pemerintahan kota Madinah, pendapat dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah, hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Tidak ada tentara formal. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperolehkan
bersifat bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang yang bergerak lainnya. Pada tahun kedua setelah hijrah, sedekah dan fitrah diwajibkan di mana dibayarkan setiap bulan Ramadan. Zakat mulai diwajibkan pembayaran pada tahun ke-9 Hijriah. Dengan adanya pemerintah wajib ini mulai ditentukan para pengelolanya, di mana mereka tidak digaji secara resmi, tetapi mendapatkan bagian tertentu dari zakat yang dikelola, yaitu maksimal 12.596 dari dana zakat yang ada. Sumber penerimaan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar, yaitu dari kaum muslim, kaum non-muslim, dan sumber lainnya. Dari kaum muslim, sumber penerimaan negara terdiri atas yang pertama kharaj atau pajak tanah, yang kedua zakat, yang ketiga atau bea impor, 4 zakat fitrah, 5 wakaf, 6 infak dan sedekah, 7 amwal fadlah atau harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. 8 nawaib atau pajak yang jumlahnya cukup besar dan yang dibebankan pada kaum muslimin dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Ini pernah terjadi pada saat perang Tabuk. Yang 9 humus atas rikas, harta karun temuan pada periode sebelum Islam. Sementara pendapatan kaum non-muslim yakni 1 jizyah, 2 kharaj, 3 usr. Sedangkan dari sumber penerimaan yang lainnya yakni 1 ghanimah atau harta rampasan perang, yang kedua fai atau harta dari daerah taklukan, 3 uang tebusan untuk para tawanan perang, 4 kafaroh atau denda, 5 hadiah, 6 pinjaman dari kaum muslimin dan non-muslim. D. Kebijakan fiskal masa Khulafaur Rasyidin. 1. Masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah dengan kondisi miskin, sebagai pedagang dengan hasil yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Pada masa Abu Bakar inilah dimulai penggajian terhadap khalifah. Hal ini dilakukan agar khalifah dapat konsentrasi dalam mengurus negara, sehingga kebutuhan keluarga khalifah diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal. Menurut beberapa keterangan, beliau diperbolehkan mengambil 2,5 atau 2/3/4 dirham setiap harinya dengan tambahan makanan dan pakaian. Setelah berjalan waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham. Bahkan ada yang mencatat sampai dengan 6.000 dirham per tahun. Pada umumnya, sumber-sumber penerimaan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin masih sama pada zaman Nabi, akan tetapi jumlahnya yang berbeda. Sumber penerimaan negara Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sempat terganggu karena terjadinya konflik internal antara kaum Muhajirin dan Ansor, sehingga munculnya pemberontakan untuk memisahkan diri dari pemerintah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ada sebagian umat yang tidak mau membayar zakat, karena bagi mereka kewajiban zakat adalah hanya pada saat Rasulullah masih hidup dan setelah Rasulullah wafat, maka kewajiban zakat tersebut sudah tidak ada. Hal ini mengakibatkan Abu Bakar mengambil kebijakan untuk memerangi kaum yang enggan membayar zakat. Umar bin Khattab walaupun pada awalnya tidak menyetujui kebijakan tersebut, namun pada akhirnya menyetujuinya. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam manajemen fiskalnya adalah yang pertama, perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat. Yang kedua, pengembangan pembangunan Baitul Mal dan penanggung jawab Baitul Mal. Yang ketiga, menerapkan konsep balance budget pada Baitul Mal, di mana seluruh pendapatan langsung didistribusikan tanpa ada cadangan, sehingga saat beliau wafat hanya 1 dirham yang tersisa dalam pembendaharaan negara. D. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak kepada pemerintah. Yang terakhir, secara individu, Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. 2. Masa Umar bin Khattab. Umar menjalankan pemerintahan setelah Abu Bakar hanya selama 10 tahun.
Akan tetapi, kebijakan perekonomian yang ditempuh telah memiliki dampak dan pengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan perekonomian umat. Umar telah meletakkan dasar-dasar perekonomian yang cukup kuat dengan berdasarkan kepada keadilan dan kebersamaan. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sumber pendapatan negara bertambah dengan adanya sistem sewa, tetap karena adanya kebijakan pemerintah yang menguasai faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan lainnya, tidak lagi menjadi milik individu. Kebijakan yang telah dilakukan Umar pada pemerintahannya adalah yang pertama reorganisasi Baitul Mal. Yang kedua, diberlakukannya sistem cadangan darurat. Yang ketiga, pemerintahan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan minimum makanan dan pakaian kepada warga negaranya. Yang keempat, diversifikasi dengan objek zakat. Yang kelima, pengembangan usur atau pajak pertanian. Yang keenam, undang-undang perubahan pemilik tanah atau land reform, di mana tanah-tanah yang tidak produksi dikuasai negara untuk diolah oleh masyarakat dan masyarakat membayarkan kharaj atas tanah yang diolah tersebut. G. Pengelompokan pendapatan negara masa Umar terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, sumber pendapatan, zakat dan usar, pengeluaran, pendistribusian untuk masyarakat, sistem jika ada surplus, maka surplus tersebut disimpan. Sumber pendapatan khums dan sedekah, pengeluaran fakir miskin dan kesejahteraan. Sumber pendapatan kharaj, fai, jiayah, usur, sewa. Pengeluaran dana pensiun, dana pinjaman. Sumber pendapatan dari semua sumber. Pengeluaran pekerja, pemelihara anak terlantar, dan dana sosial. 3. Masa Utsman bin Affan. Ketika masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, kebijakan Umar bin Khattab tidak lagi dilaksanakan. Faktor-faktor produksi yang selama ini dikuasai oleh negara menjadi milik individu, sehingga hal ini melahirkan banyak tuan-tuan tanah. Kebijakan Utsman yang ditempuh pada masa pemerintahannya adalah A. Pembangunan irigasi pengairan. B. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan negara, terutama keamanan perdagangan. C. Pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum. D. Kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia pada individu dan hasilnya mengalami peningkatan dari 9 juta dirham pada masa Umar menjadi 50 juta dirham pada masa Utsman. E. Meningkatkan anggaran pertahanan dan kelautan serta meningkatkan dana pensiun serta dana pembangunan di wilayah taklukan baru. F. Membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan kharaj dan jizyah dari Mesir. Yang keempat, masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, selama 5 tahun, sumber pendapatan negara mengalami kendala karena sejak awal beliau berkuasa selalu mendapatkan perlawanan dan bahkan banyak terjadi pemberontakan, terutama dengan Muawiyah. Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan dan administrasi umum. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya kepada Malik Astar bin Harith, di mana isinya mendeskripsikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab penguasa menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kontrol terhadap penjabat tinggi dan staf, menguraikan pendapat pegawai administrasi, dan pengadaan bendahara. Secara umum, beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan pada masa Ali adalah A. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal. B. Pengeluaran angkatan di laut dihilangkan. C. Adanya kebijakan pengetatan anggaran negara. E. Konsep dan definisi Baitul Mal. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, yakni bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis, Baitul Mal berarti rumah atau mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis, sebagaimana uraian Abdul Qadim Zalum pada tahun 1983 dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, yaitu Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak. Dalam artian dalam bahasa Arab al-jihad yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan umum, pengeluaran negara.
Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara dan tidak ditentukan individu pemiliknya. 54 walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya. 74 maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal. Ya ini sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mal. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat atau al-makan untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara atau zalum pada tahun 1983. 1. Sumber dana atau harta Baitul Mal. Syekh Taqiyuddin dan An-Nabawi dalam kitabnya An-Nizam al-Istighadi fi al-Islam pada tahun 1990 telah menjelaskan sumber-sumber pemasukan bagi Baitul Mal dan kaidah-kaidah pengelolaan harta. Sumber-sumber tetap bagi Baitul Mal menurutnya adalah fai, ganimah atau anfal, kharaj, jizyah, pemasukan dari harta milik umum, pemasukan dari harta milik negara, usul humus dari rikas tambang, serta harta zakat atau an-nabani pada tahun 1990. Yang kedua, prinsip pengelolaan harta Baitul Mal. Pengeluaran atau penggunaan harta Baitul Mal menurut uraian Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1990 ditetapkan berdasarkan 6 kaidah yang didasarkan pada kategori tata cara pengelolaan harta. A. Harta yang mempunyai khas khusus dalam Baitul Mal, yaitu harta zakat. B. Harta yang diberikan Baitul Mal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. C. Harta yang diberikan Baitul Mal sebagai suatu pengganti kompensasi atau badal, yaitu harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukasi, dan sebagainya. D. Harta yang dikelola Baitul Mal yang bukan sebagai pengganti atau kompensasi, dalam artian badal atau ujroh, tetapi yang digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. E. Harta yang diberikan Baitul Mal karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan bukan sebagai pengganti atau kompensasi, atau badal ujrah. F. Harta yang disalurkan Baitul Mal karena adanya unsur kedaruratan semisal panceklik atau kelaparan, angin taufan, gempa bumi, dan serangan musuh. F. Pengeluaran pemerintah. Berdasarkan jenisnya, belanja pemerintah dapat dibedakan menjadi yang pertama, wasteful spending. Kondisi di mana belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga pengeluaran yang dikeluarkan relatif tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap masyarakat. Yang kedua, productive spending. Apabila belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Pengeluaran pemerintah mengakibatkan pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian. 3. Transfer payment, yaitu apabila jumlah manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan sama besarnya. Hal ini dilakukan pada jenis pengeluaran seperti subsidi kepada masyarakat dan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya asuransi kesehatan dan asuransi pengangguran. Kedua jenis kebijakan ini dijelaskan untuk menggambarkan peran dimainkan setiap orang yang dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam. 1. Penyebaran Islam. 2. Pendidikan dan kebudayaan. 3. Pengembangan ilmu pengetahuan. 4. Pembangunan infrastruktur. 5. Pembangunan armada perang dan penjaga keamanan. Yang 6. Penyediaan pelaksanaan kesejahteraan sosial. C. Utang pemerintah. Adapun suatu kondisi di mana negara akan mengalami pengeluaran besar daripada penerimaan. Dengan kata lain, dikatakan defisit anggaran. Jika suatu negara mengalami defisit anggaran, maka solusi kebijakan untuk mengatasinya antara lain: 1. Melakukan pinjaman atau utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 2. Mencetak uang yang untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang mendesak. 3. Melakukan kebijakan pengeluaran untuk uang ketat. 4. Menaikkan tingkat pajak.
Islam sangat menghindari pemerintahan atau bahkan individu untuk melakukan utang demi memenuhi kebutuhannya dikarenakan beberapa alasan, yaitu satu, dengan melakukan utang maka kemandirian perekonomian suatu negara akan terganggu. Kedua, berutang bukanlah solusi terbaik karena adanya biaya atas modal atau cost of capital yang harus dibayar. Ketiga, kewajiban mencicil pinjaman berikut bunganya akan menimbulkan tekanan ke atas kestabilan neraca pembayaran. Dengan melihat pada dampak buruk yang akan didapat oleh suatu negara yang berhutang dibandingkan dengan kebaikannya, suatu pemerintah Islam diarahkan untuk menghindari berutang. Akan tetapi, jika berutang merupakan solusi jangka pendek yang bisa didapatkan oleh suatu negara akibat kondisi tertentu, maka utang yang diambil diarahkan kepada utang yang bebas dari bunga agar tidak membebani biaya akibat adanya tambahan biaya atas modal atau cost of capital yang harus dibayar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.